Gue gak tau cowok, karena gue cewek penting banget belajar buat ngejaga MSV-nya. Biar kagak banyak tuh orang-orang jadi HIV tuh. Sadar untuk menjaga kesehatan diri itu perlu. Itu harus ada di kurikulum kalau menurut gue, karena itu salah satu hal untuk pengetahuan tanpa harus lo langsung praktekin. Mungkin karena takut mereka melakukan itu kali ya, gurunya ya. Jadi mereka nggak ngejelasin secara langsung gitu ya. Padahal harusnya menjelasin aja daripada muridnya salah ya. Harus, cuman gini nih, anak-anak SD biasanya kalau ada kurikulum kayak gitu teriak-teriak ya kan. Karena awam kan tabu buat kita, justru harusnya sebisa mungkin dibiasakan. Seberapa peduli lo terhadap kesehatan dan kebersihan kemaluan lo? Peduli banget. Sangat. Cukup peduli. Peduli banget gua. Sangat peduli. Layaknya bidadari. Atau lembut, wangi, harum, bersinar putih, tepung beras. Sangat peduli. Peduli banget lah, itu 100%. Daerah gue harus peduli dong. 1 dari 10 mungkin masih kayak 7,5, 8 gitu. 10/10 kali ya? Harus peduli banget dong, karena kan Peduli banget karena aset. kalau misalkan Miss V atau Miss Tip kita anyep-anyep gitu kan, nggak banget gitu loh. Mending harus dirawat, bener-bener harus dirawat. Karena itu aset. Canda aset. Aset. Asetnya buat my future husband. Buaya. Peduli dong, karena itu kan organ vital ya. Jadi peduli sekali, lebih ke ke arah kesehatan juga. Itu penting. Apa tuh bahasa halusnya cebok apa ya? Ini juga edukasi. Jadi kan gue kok dibasuh, dicuci. Baju dong. Hal apa aja yang udah lo lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kemaluan lo? Mandi setiap hari itu kan salah satunya. Dicukur, dibersihin, ganti pakaian dalam sering-sering, kayak gitu sih. Ya, gue menjaganya dengan cara kalau misalnya gue habis pipis pakai tisu ya, biar nggak lembab aja gitu. Ya gitu aja sih, normal. Tiap hari sabunin. Asal nggak ini aja, nggak lembab, nggak bau. Emang bau kemaluan kayak gimana sih? Bau bau banget. Busuk. Kalau cewek tuh pakai CD yang bahannya bisa menyerap keringat. Membersihkan sama ngecek. Ngeceknya gimana sih? Cek ke dokter tuh biasanya suka diambil darah segala macam kan, kayak tes HIV. Ya 2 bulan sekali lah gua. Setiap habis pipis dibersihin, dicuci, dilaundry. Terus bersihinnya itu dengan air mengalir. Jangan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Bulu-bulu sekitar itu dicukur, tapi jangan dihabiskan. Kenapa nggak dihabiskan? Karena nanti keringatnya nyerapnya kemana kalau nggak ke bulu? Nggak memasukkan barang yang aneh-aneh ke dalam kemaluan, kan? Kayak medical check up untuk STD gitulah, kalau misalnya lu ada apa enggak gitu. Gue ngecek. Sexual transmitted disease bukan sih STD kan tuh? Pokoknya penyakit yang menular melalui hubungan, biasanya pada hubungan seksual, terus kenanya tuh di kemaluan. Selalu dibersihin, kalau pipis juga nggak sembarangan, harus cebok. Terus ya pasti cukur sih. Rutin cukur. Nyukur bulu biasanya berapa minggu sekali? Kalau kagak ada bulu tuh licin aja rasanya tuh. Gatel-gatel. Jadi ya gue biarin aja kadang-kadang. Nggak pernah gue cukur. Nggak pernah lu diukur? Nggak pernah. Terus sekarang sepanjang apa? Panjang banget dah, sepanjang pantura tuh. Seminggu sekali tiap hari Jumat. Setelah mens beres, dipotong juga biar nggak kotor, itu nggak ninggalin bakteri-bakteri. Sebulan sekali. Tergantung pasangan gua. Nah, jadi gimana tuh? Dicukurin. Gak tau ya, tergantung kelebatannya dari kecepatan tumbuhnya. Ya kalau misalkan pertumbuhan bulunya lebat, ya segera mungkin dicukur dong. Masa di rebonding? Gini, itu tergantung dari pribadi masing-masing gitu kan. Kalau misalnya ada yang pengen manjangin hutan belantara, itu pasti nggak bakal dipotong. Tapi kalau misalnya pengen kelihatan forest gun, pasti dipotong.
Seminggu lah. Lalu Bang? Seminggu sekali. Enggak 2 minggu sekali. Tapi kalau lagi ada orang, seminggu sekali. Ada tamu ya? Ada tamu. Halo, saya Dr. Hekal Ansari M. Biomed AM. Selamat datang di Kata Dokter. Menjaga organ kemaluan atau reproduksi penting baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Kalau organ ini tidak dijaga, maka akan menyebabkan terjadinya infeksi. Infeksinya bisa berupa infeksi lokal dan bisa menyebabkan komplikasi ke area tubuh lainnya. Misalnya demam akibat adanya infeksi saluran kemih. Nah, untuk menjaga organ reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan, ini tentunya ada perbedaan. Kalau pada laki-laki mungkin lebih simpel ya, tapi untuk laki-laki yang tidak disunat tentunya harus lebih telaten dalam menjaga kebersihan kulit pembungkus kepala penis. Dan cukup gunakan air biasa atau menggunakan sabun biasa. Nah, mungkin yang cukup kompleks adalah menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan. Untuk perempuan yang paling utama adalah jangan membasuh dari arah belakang ke depan. Misalnya nih, setelah buang air besar, jangan melakukan gerakan membasuh dari arah belakang ke depan karena bisa memindahkan bakteri atau kuman yang ada dari anus ke vagina. Kemudian untuk perempuan, karena vagina ini memiliki pH yang cenderung asam, oleh karena itu sebaiknya jangan gunakan alat atau sabun pembersih kewanitaan. Kenapa? Karena vagina sudah punya kemampuan untuk membersihkan areanya sendiri. Vagina memang suasananya pH-nya harus asam supaya tidak terjadi bakteri yang bisa menginfeksi vagina. pH yang asam pada vagina bertujuan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri patogen. Dan untuk laki-laki maupun perempuan, selain menjaga kebersihan alat kelaminnya, juga penting untuk perhatikan ketika menggunakan pakaian dalam. Jangan gunakan pakaian dalam yang ketat dan tentunya gantilah pakaian dalam atau celana dalam ketika merasa lembab dan berkeringat. Dan baik untuk laki-laki dan perempuan, ketika selesai melakukan hubungan seksual maka langsung dibersihkan. Kemudian untuk laki-laki sebaiknya ketika tidur cukup gunakan boxer atau celana longgar dan tidak perlu menggunakan celana dalam yang bentuknya brief. Karena untuk memberikan kesempatan bagi testis supaya bisa mendapatkan suhu yang baik, karena kalau testis selalu mendapatkan suhu yang panas akan mengganggu fungsinya dan bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi. Saya Dr. Ansari dan sampai jumpa.